Alhamdulillahil qail wala tusahhir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengar ada yang menyampaikan bahwa sekecil apapun kita tidak boleh meremehkan amal baik atau amal soleh yang kita lakukan. Sebab bisa jadi amal soleh yang kecil itu akan mengantarkan kita meraih maghfirah Allah, ampunan Allah, atau meraih surga Allah. Ya, meskipun hanya sekedar memindahkan paku dari tengah jalan agar tidak diinjak oleh orang lain yang bisa membahayakan. Begitupun sebaliknya, sebaiknya kita tidak boleh meremehkan amal buruk, meskipun amal itu kita anggap kecil atau remeh. Jangan sampai amal buruk itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sebab ada amal buruk yang meskipun kecil tetapi sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kesombongan. Maka pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin membahas tentang kesombongan. Ayat yang saya sampaikan di awal tadi ada di dalam surat Luqman ayat 18, yang artinya kata Allah, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita pernah juga mungkin membaca atau mendengar bahwa awal mula sejarah kesombongan itu dilakukan oleh iblis. Ketika Allah menyuruhnya untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Bahkan mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kalau kita hayati kalimat iblis ini memang kadang-kadang kalau orang sombong itu kadang tidak nyambung bicaranya. Ya bayangkan aja, menurut dia sendiri seenaknya ngomong bilang bahwa saya lebih baik dari dia. Alasannya saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Jadi menyimpulkan sendiri bahwa api itu lebih baik dari tanah. Saking tidak mau direndahkannya, jadi alasannya itu asal nyeplos saja begitu.
Dan hal-hal yang seperti ini kadang bisa saja terjadi pada diri kita. Ya bisa saja mungkin kita di kantor sebagai pimpinan, sebagai atasan, orang penting. Di tengah jalan misalnya kita naik mobil kemudian nyerempet motor orang. Tentu saja orang yang naik motor diserempet misalnya dari belakang, mungkin sampai terjatuh, itu kan biasanya mencak-mencak, spontanitas, memarahi supirnya. Nah, supirnya ini kebetulan adalah pejabat, orang penting di satu kantor atau satu perusahaan. Sudah diomeli, teriaki, tiba-tiba dia keluar, terus tiba-tiba dia ngomong, "Kamu tahu dia siapa saya ini?" Tentu saja yang mengendari motor ini tidak tahu, taunya kamu adalah orang yang nabrak saya. Tapi kadang terucap seperti itu tidak ada kaitannya. Dia memang orang hebat, orang penting, tapi di kantornya. Tapi di luar kantor kan tidak penting lagi. Tapi itulah kadang kesombongan, kadang seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sombong itu dalam bahasa Arabnya itu takabur. Itu berasal dari kata akbar. Artinya orang yang sombong itu orang yang merasa diri hebat, merasa diri lebih dari yang lain. Akbar, ya itu sifatnya Allah. Kalau Allah sombong wajar, karena Allah semua yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah juga yang kemudian mematikan manusia, menghidupkan lagi. Seandainya Allah sombong wajar. Tapi kalau manusia tidak wajar. Nah, sombong ini biasanya ada di dua tempat, dua jenis. Pertama, sombong di dalam hati, kedua sombong secara zahir. Dan biasanya baku konek. Itulah sebabnya kita agar tidak sombong ya harus menengok ke hati kita. Sombong juga seperti tadi bisa kepada makhluk Allah, sesama makhluk Allah atau kepada sesama manusia, tapi ada juga sombong kepada Allah. Nah, yang lebih sadis lagi, lebih keterlaluan lagi adalah sombong kepada Allah. Dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Kita pernah baca, pernah dengar kisah Fir'aun yang sombong, yang mengaku Tuhan, yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah dengan perantaraan tongkat Nabi Musa. Ada juga dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Nah itu kan terekam di dalam surat Al-Baqarah 258. Raja Namrud diberi kekuasaan oleh Allah, kemudian menjadi raja, menjadi kaya, menjadi hebat. Dan begitu hebat dia mulai lupa, mulai merasa dirinya sebagai Tuhan. Karena kehebatannya itu merasa kurang kalau tidak disebut sebagai Tuhan. Akhirnya kemudian dia mempropagandakan diri, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Rakyatnya satu persatu ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau menjawabnya bukan dia, disiksa lagi. Giliran Nabi Ibrahim ditanya, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah zat yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Karena sombong, saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya mungkin maksudnya mematikan Nabi Ibrahim itu dengan membunuh mungkin. Kalimat itu ditimpali lagi oleh Nabi Ibrahim. Kalau memang bisa itu sekarang Tuhanku itu
yang memunculkan, yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Sekarang kalau kamu memang Tuhan, coba diputar itu. Coba sekarang munculkan matahari, terbitkan matahari dari barat. Dalam ayat itu Allah menyebutnya Raja Namrud bingung, tidak bisa menjawab. Akhirnya terjadilah permusuhan yang lama antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah juga menyampaikan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Maksudnya doanya akan Allah kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan sangat hina. Surat Al-Ghafir ayat 60. Dari ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, di samping kita berikhtiar, berusaha, kita punya cita-cita semua ini. Tentu beda-beda, ada yang mau jadi pengusaha sukses, jadi pejabat dan lain sebagainya. Pokoknya yang sukses-sukses itu kan biasanya cita-cita kita. Tetapi dalam rangka mewujudkan cita-cita itu, sebagai seorang beriman, sebaiknya barengi dengan doa. Karena kesuksesan kita itu tidak lengkap bagi orang beriman kalau tidak dibarengi dengan doa. Jangan sampai kita sukses kemudian kita sombong. Kenapa Allah sangat benci sekali terhadap orang sombong? Itu sebenarnya kalau kita hayati beberapa ayat Al-Quran seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Itu orang sombong itu meskipun sombongnya kepada orang lain, kepada manusia, itu pasti menyinggung, menyakiti Allah. Iblis sombong tidak mau sujud kepada Adam, padahal sujud kepada Adam itu perintah Allah. Dia sombongnya merasa lebih hebat dari Adam, tetapi Allah tersinggung. Kenapa? Karena perintahnya itu tidak diikuti. Itu jangan salah. Ya, sama juga ketika ada orang sukses, orang kaya, orang hebat, kemudian dia sombong kepada orang lain, merasa bahwa dia paling kaya, dia sedang menyinggung Allah bahwa kekayaan yang dia miliki itu sesungguhnya dari Allah. Dia lupa. Itu yang bikin Allah itu sangat marah kepada orang yang sombong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita, inna ahlan nari kullu ja'dhariyin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in wa ahlul jannati du'afaul maghlubun. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Sesungguhnya kata Nabi, penduduk neraka adalah semua orang yang kasar, keras kepala, lagi sombong. Orang yang kerjanya mengumpulkan harta, lagi sangat bakhil, pelit. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Ya, makanya kalau kita misalnya bersaing, kemudian kita kalah, tidak usah berkecil hati. Ya. Kalau kita sabar, kita qanaah, kita terima bahwa ini adalah dari Allah, insya Allah surga, kata Rasulullah. Kemudian sebaliknya, wah kalau begitu yang kita nggak boleh menang. Bukan begitu. Boleh menang, boleh kaya, boleh hebat, tetapi yang tidak boleh adalah sombong ketika sudah menang. Itu yang tidak boleh. Ya, jangan salah tafsir, wah kalau begitu kita kalah terus supaya surga. Enggak, yang menang juga bisa menghuni surga asal tidak sombong, kan begitu. Dalam hadis lain
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, dan seterusnya. Nah ini makanya kata Nabi ini sangat penting. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Kecil sekali. Ini luar biasa. Hati-hati kita. Karena ini memang sombong ini awalnya bercokol di hati. Sebesar biji sawi itu ada yang menafsirkan kalau kita injak debu terus diangkat kaki kita itu serpihan-serpihannya satu titik itu. Artinya sedikit saja ada rasa sombong di dalam hati kita itu, kita tidak bisa masuk surga. Maksudnya usahakan kita tepis kesombongan kita. Ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa agar kita terhindar dari sombong, diantaranya kita mengikuti surat Al-Hadid ayat 23, jangan sedih jika kita gagal dan jangan terlalu gembira jika kita sukses. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu Allah yang menyampaikan. Karena kadang-kadang ketika gagal kita terlalu sedih, kita menjadi bibit sombong, membangkang, tidak menerima takdir Allah. Ketika sukses terlalu gembira, kadang berlebihan, bisa jadi meremehkan orang lain. Kemudian yang kedua, sadar diri bahwa manusia tidak punya apa-apa. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu, dalam surat Al-Mulk ayat 21. Apakah ada orang yang bisa memberi rezeki kepada kalian kalau Allah menahannya? Artinya sekecil apapun rezeki yang kita dapat itu sesungguhnya dari Allah. Kalau memang dari Allah, maka kita ini tidak punya apa-apa. Kan begitu? Apapun profesi kita, jabatan kita, semua itu adalah hakikatnya dari Allah. Dan yang terakhir, munculkan selalu rasa takut disiksa oleh Allah jika kita memupuk kesombongan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berusaha mengelola hati kita agar terhindar dari rasa sombong. Mari kita ikuti beberapa sepak terjang orang-orang soleh dulu agar kita tidak sombong. Begitu bangun pagi kita keluar rumah, tanamkan rasa tawaduk kita siapapun yang kita lihat. Meskipun dia rendah dari kita, misalnya kita misalnya pegawai kantor, dia misalnya pemulung, penjual ikan yang badannya berkeringat. Orang tawaduk yang sesungguhnya tawaduk itu adalah kita melihat, merasa hati kita, oh itu ada kelebihan yang tidak saya miliki. Pasti itu orang punya kelebihan yang saya tidak miliki. Itu kita tanamkan. Jadi setiap ketemu orang, hati kita ya kan bermain di hati dulu awalnya itu. Oh iya, dia itu ada kelebihan. Sehingga dengan cara begitu kita bisa menghargai orang lain. Demikian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul